Ibu ini gunting jeroannya cepet banget ya. Cuma di Jawa Tengah jeroan-jeroan sapi lengkap di bumbu manis pekat dan masih dikasih kuah yang manis juga. Ayo kalian tahu nggak ini kuliner apa? Ini tuh nasi gandul khas Pati guys. Dan yang Mimin samperin ini nasi gandul Mbak Tini yang terkenal banget di Semarang. Yang makan sebanyak ini penuh banget padahal warungnya cuma tendaan sederhana. Jadi nasi gandul itu isinya jeroan sapi guys. Tapi kenapa namanya nasi gandul ya? Mimin lihat sih nggak ada yang gondal gandul. Di nasi gandul Mbak Tini ini lengkap banget guys jeroannya. Ada usus, babat, limpa, paru sampai otak sapi pun ada. Terus disiram kuah santan yang warnanya coklat kayak gini guys. Nih tadi Mimin pesen sandung lamur, sengkel dan limpa. Warna kuahnya coklat pekat karena ada campuran gula Jawa guys. Dan ini jintennya berasa banget. Gila ini lemaknya kelumur-kelumur guys. Dan kalau di sini potongan jeroannya lebih gede dan tebel dibanding tempat lain. Kalau ke Semarang wajib samperin. Tahu gimbal porsi monster, porsinya menggunung, terus bumbunya juga sebanyak itu. Duh, gak tahu makannya kayak gimana. Bingung guys. Nah, wong mau nyendok aja bumbunya sampai tumpah-tumpah ke kaki Mimi. Gak usah bingung cari tahu gimbal di Semarang. Yang terenak tuh udah pasti tahu gimbal Pak Man lumayan ini. Jangan ketipu, namanya aja lumayan padahal tahu gimbalnya enak banget. Bahkan di antara tahu bumbu kacang di Indonesia, ini masih jadi yang terbaik menurut Mimi. Isinya tuh ada telur, tahu, emplek udang dan kol yang digoreng. Terus bumbunya udah pasti cabe, kacang dan petis khas Semarang yang warnanya abu-abu hitam. Nah, ini nih petisnya beda banget ya sama di Jawa Timur punya. Terus semuanya diulek, setelah itu dikecapin deh. Jangan kaget ya kalau di sini tuh porsinya ugal-ugalan kayak gini. Bentar, ini masih belum selesai guys. Masih ditambahin telur dadar jumbo. Plus bumbunya disiramin sampai banjir tuh. Jujur aja ya, ini tuh susah makannya karena piringnya normal tapi isinya abnormal. Masa Mimin setiap nyendok bumbunya langsung tumpah ke kaki? Soal rasa, waduh, enak tenan. Petisnya strong, bumbu kacangnya pun mantap. Seporsi ini tuh harganya cuma 45.000 aja guys. Murah banget menurut Mimin karena emplek udangnya dapat banyak dan segede-gede ini. Fix sejauh ini gak ada yang ngalahin tahu gimbal Pak Man lumayan. Kalau ke Semarang kalian wajib mampir ke sini. Panci gede full isinya kikil kambing. Buset, bayangin deh sehari habis berapa ya kambingnya kalau kikilnya sebrutal ini. Nah, ini tuh kuliner asli Madura yang udah legend banget di Surabaya. Namanya sop kikil kambing Pak Ali. Gak heran sih, di Surabaya kan emang banyak orang Madura. Nih, Madura kalau udah mengolah kambing, waduh pasti disulap jadi masakan yang enak banget. Kalau biasanya kita tahu sop kikil sapi, kalau ini tuh kikil kambing yang dipakai. Pokoknya di Pak Ali ini semuanya serba wedus alias kambing. Ada yang disop, digulai dan disate pastinya. Cuman sate ayam aja kalau di sini dibikin enak banget guys. Bumbu kacangnya mantep, sedap. Mimin sampai terheran-heran. Apalagi makannya pakai lontong, irisan cabai rawit dan bawang merah. Sate kambingnya pun bumbunya ngeresep sampai ke dalam ya. Tangan Madura emang gak ada duanya. Nah, ini nih sop kikil kambing. Perhatiin ya, kikil kambingnya tuh bener-bener selembut itu. Kuahnya seger, gak amis sama sekali. Terus ini gulai kambingnya, kuahnya tuh ada warna merahnya gitu ya. Lihat deh, kuahnya kental, berempah, dan ini astaga kacau guys, enak banget. Iga kambingnya se-effortless itu guys Mimin makannya. Terus semua masakannya tuh gak mampu wedus alias gak bau kambing. Semuanya Mimin kasih nilai 10/10. Kalian wajib cobain. Seberapa banyak pun masakan yang kalian pesen dimasaknya sama engkong ini sendirian. Beliau ini tuh ikonik banget loh di kota Malang. Kalau di Thailand ada Jai Fai, di Indo ada engkong ini. Namanya tuh Depot Sari Rasa. Ini tuh Chinese food yang legendaris di Malang. Tuh depotnya selalu rame kayak gini. Bayangin deh, rata-rata orang-orang pesennya macem-macem per meja. Dan yang masak si engkong sendirian dong, gak dibantuin siapapun. Jadi dijamin dari dulu sampai sekarang rasanya tuh gak pernah berubah. Walaupun usianya udah sepuh tapi semangatnya luar biasa ya. Mimin yang muda aja jadi minder. Kayaknya kalau masak juga serius banget ya, bener-bener pakai konsentrasi penuh. Yang Mimin salut macam menu di depotnya kan banyak, dan itu semua engkong masih masak dan ngeracik sendiri bumbunya. Lihat deh, Mimin aja pesen sebanyak ini guys. Pertama yang makan di sini tuh harus sup sehat yang comfort. Ya ampun, enak banget, cita rasa jadulnya kuat. Terus ada nasi goreng babi. Nasi gorengnya merah ala Chinese food Jawa Timur dan babinya melimpah. Yang harus kalian pesen lagi tuh babi kecapnya guys. Bumbunya tuh beda banget dari yang lain karena kecapnya nggak terlalu manis. Babinya empuk dan nggak bikin enak. Terus yang ini udang saus Inggris. Udangnya udah dikupasin dan ada daun bawangnya. Semua Chinese food di sini tuh wangi, smokinya dapet. Kalau ke Malang kalian wajib samperin. Ini belum buka tapi udah banyak yang nungguin. Kok bisa ya orang-orang se-effort itu demi roti abon gulung doang? Emang apa spesialnya sih? Beneran loh, ini semuanya pada nangkring di depan rumah yang jual. Padahal tempat mereka masih ditutup rapat-rapat. Iya, ini tuh Botuna Bakehouse yang terkenal sama roti abon gulung dan roti tuna. Mereka produksi dan jualannya emang di rumah pribadi.
ini tuh resep ala rumahan dari keluarga mereka secara turun-menurun. Pas dijual dari tahun 2020 sampai sekarang, ternyata orang-orang pada suka dan pesenannya membludak, bisa sampai 400 box per hari. Dan bahkan sampai dikirim ke luar pulau loh. Tenang aja, tiap hari mereka tuh bikinnya fresh terus ya. Sedangkan di luar orang-orang pada tawuran tuh ambil nomor antrian. Buset segitunya ya demi roti abon gulu. Tapi setelah dapet ada kepuasan sendiri gitu. Nah ini tuh namanya golden floss alias roti abon gulu. Dan ini yang sapi ya, bisa dilihat abonnya melimpah. Dan pas digigit, astaga rotinya lembut banget. Pantesan sih orang-orang berebut dan rela antre. Terus yang ini golden floss ayam, rotinya pun homemade dan teksturnya tuh gak bikin keseretan gitu loh guys. Manis, gurih, legitnya tuh dapet banget. Mimin paling suka yang spicy, lebih pedas, lebih mantep. Cocok dipaduin mayo homemade mereka yang creamy. Tapi bingung juga sih guys, soalnya semuanya enak. Apalagi roti abon tunanya ini, teksturnya bouncy, di dalamnya tuh ada mayo dan tuna yang melimpah. Serius, ini tuh roti abon terenak selama Mimin hidup. Kalian cobain juga please. Antara real daging durian musangking dan real cheese dari keju mozzarella. Seriously, ada pizza durian. Mimin kok jadi penasaran ya sama yang dimakan Bang Iben. Ide gila siapa ini bikin pizza toppingnya malah durian. Musangking pula, perpaduan yang gak disangka-sangka ternyata lah kok enak. Kalian pasti baru tahu deh menu di PHD ini, namanya Seriously Musangking. Mimin kaget banget sih kok PHD bikin gebrakan yang mind blowing banget ya. Ada dua varian, Royal Musangking Pizza dan Musangking Crispy Melts. Cobain yang Royal Musangking Pizza. Ini harumnya udah durian banget sih. Pinggirannya reguler dan toppingnya daging durian musangking asli, durian puree, custard sauce, dan mozzarella. Kalau kalian lihat ada gundukan kayak gini di pizzanya, ini tuh daging durian musangking asli. Aroma durian asli tuh nggak pernah bohong ya. Enak banget, no gimmick. Durian dan real cheese-nya tuh menyatu banget. Yang kedua ini crispy musangking melts, hampir sama kayak yang tadi, cuman yang ini tuh roti tipis, dalamnya musangking, durian puree, dan custard sauce. Rotinya tipis, isian duriannya lembut, legit, parah sih, nikmat banget. Pokoknya surga banget deh buat pecinta durian garis keras kayak Mimi. Gak expect juga ternyata nyambung banget ya dibikin pizza. BTW menu Seriously Musangking ini limited edition ya. Mending buruan deh jadi yang pertama cobain menu ini. Caranya tinggal pesen online aja di www.pizzahut.co.id atau aplikasi Pizza Hut Indonesia. Jangan lupa follow IG-nya @phd_id. Bakso iga gede mah udah biasa, tapi ini masalahnya di dalamnya ada daging iga yang tebel banget. Emang bakso ini tuh nggak pernah main-main ya soal urusan daging sapi. Tuh baksonya meriah banget, bentuknya pun juga macem-macem dan tetelannya ugal-ugalan. Ini tuh namanya bakso Mas Ari, bakso andalan Mimin kalau lagi di Surabaya. Dateng pas baru buka aja udah serame ini. Mau jam berapapun bakso Mas Ari tuh selalu ruame banget guys. Wih, sepanci full bakso, ada yang bakso halus, urat, iga, bahkan yang bentuknya kotak juga ada. Tipe baksonya tuh Solo gitu ya, kuahnya ngaldu dan baksonya padet ngedaging. Asli bikin ngiler banget ya. Harga seporsinya juga cuma 15.000 sampai 20.000 aja guys. Cocok banget nih dimakan pas hawanya lagi mendung terus di pinggir jalan. Cobain paket bakso 15.000-nya, dapat bakso sebesar ini dan tetelan yang banyak dan gede-gede. Baksonya tuh cakel dan emang komposisi dagingnya banyak ya. Gak asik lah kalau nggak dicerotin sambal yang banyak. Wah gila, bakso uratnya jumbo pol, mekar, uratnya kretes-kretes, mantep banget. Terus cuma 20.000 doang udah dapet bakso urat iga. Gak cuman menang jumbo doang ya, tapi daging iganya tuh bener-bener setebel itu guys di dalam. Parah sih bakso Mas Ari, mantep banget. Ternyata yang ini tuh bakso tapi isi telur asin guys, unik banget ya. Dicerotin sambal yang banyak lagi dong. Gak nyangka bahkan sampai telur asinnya juga masir, enak banget. Kalian wajib cobain. Puncak kenikmatan makanan tuh ini guys, babi yang diambil bagian perutnya doang. Gimana, Mimin udah cocok belum kalau jualan babi? Wah beneran guys, ini enaknya surgawi. BTW ini bukan dagangan Mimin ya, tapi Mimin lagi di Samsam Merekak Bali. Meskipun banyak yang niru resep mereka, tapi gak ada yang ngalahin Samsam Merekak punya ya menurut Mimin. Mereka tuh cuman pakai bagian perut babi yang digulung bareng bumbu-bumbu genep khas Bali dan diguling. Ini Mimin dicobain potong samsam gulingnya. Wah berasa banget kalau tekstur dagingnya tuh lembut. Tuh mereka tuh bener-bener pakai daging bagian perut doang, dipisahin dari kulit babinya. Terus dagingnya ini dibejek-bejek lagi. Kalian bisa pesen per porsi 1/4 kilo, setengah kilo, atau 1 kilo. Nah kalau kulit samsam tuh lebih spesial guys, karena gabung sama lemak-lemaknya yang banyak. Biasanya Mimin pesen yang 1/4 kilo buat Mimin sendirian. Tuh guys, kulit dan lemaknya tebel banget kan. Please, apa kayak gini ya makanan yang turun dari surga? Bumbu genepnya ini loh sedep pol, daging babinya fresh dan smoky. Kulitnya guys gak ada alotnya sama sekali, dan giginya juga keluar. Oh iya,
sambal embe mereka tuh juara guys. Percaya sama Mimin, ini tuh sambal embe terenak. Seporsi melimpah banget, lagi kulit sam-sam yang lemaknya tebel-tebel. Daging babi emang daging terenak di dunia. Kalau ke Bali kalian wajib samperin. Hah? Itu apa ya? Coklat-coklat seember. Gila loh, ternyata sebanyak itu bumbu kacang buat tahu telur guys. Dan sejauh ini tuh nggak ada yang ngalahin tahu telur Pak Jayen. Ini tuh tahu telur yang paling rame se-Surabaya. Kebanyakan yang kesini tuh cindo guys. Tuh cindo-cindo aja merakyat guys, makanya tahu telur. Gitu kok ada ya orang yang bukan cindo ngaku-ngaku cindo. Kalau kesini pas lagi rame nggak usah khawatir guys, soalnya mas-masnya tuh cepet banget ngelayaninnya. Pokoknya nggak berhenti-berhenti tuh gorengin tahu dan telurnya. Terus sekarang bumbunya tuh udah digiling langsung guys, jadi lebih cepet. Tuh bikinnya langsung seember penuh. Yang paling penting di tahu telur tuh petisnya dong. Petis Jawa Timur tuh nggak ada yang ngalahin menurut Mimin. Seporsi tahu telur kayak gini cuma 19.000 guys. Bumbu kacangnya tuh kental, petisnya peket, swedepol. Kerupuknya pun dikasih seroyal ini guys, jadi puas banget makannya. Emang ada ya yang ngalahin rasa tahu telur Pak Jayen? Menurut Mimin sih nggak ada ya. Ini baru kaldu yang bener. Kuahnya tuh direbus bareng ayam kampung utuh-utuh kayak gini guys. Kalau mau cari bakmi yang 1000% halal, di Bakmi Alung pastinya. Jadi salfok sama gayung pink. Nah untuk mie-nya tuh udah pasti pakai mie karet ya. Yang spesial tuh kaldu ayam mereka yang direbus berjam-jam. Mimin suka banget nih jenis mie kayak gini. Bumbunya simple, nggak pakai kecap, dan toppingnya tuh irisan daging ayam kampung. Terus kalian bisa request lagi mau yang paha atas, paha bawah, ataupun dada. Kalau Mimin ya udah pasti tim paha ya. Terus enaknya lagi mereka tuh gak ada hari libur guys, tetap buka terus. Biasanya kalau bakmi karet tuh ketebelan ya, tapi kalau di sini pas nggak terlalu gede, teksturnya kenyal dan nggak terlalu keras gitu. Pakein sambal guys, di sini sambalnya pedes mantep, cocok sama minyak yang gurih karena minyak ayamnya tuh berasa banget ya. Oh iya, di sini kalau minta kuah sayur dikasih gratis guys, mau kuah kulit juga gratis. Dikasihnya sebanyak ini pula, baik banget kan? Yuk kalian cobain juga. Ini nasi goreng termahal yang pernah Mimin beli guys. Harganya 180.000 per porsi. Tuh bener ya, per porsi 180.000 guys. Beli nasi goreng aja segitunya ya. Lokasinya pun tersembunyi banget di underpass Mall Blok M. Nah ini nih namanya nasi bistik simpang. Kuliner Blok M ini gak bisa diem ya, ada aja gebrakannya. Sebenarnya mereka tuh terkenal sama nasi goreng bistik ayam. Yang 180.000 itu nasi goreng kepiting guys. Dan nasi goreng lainnya tuh murah kok harganya, cuman mulai 20 ribuan aja. Kayak nasi goreng bistik ini, di atasnya tuh disiram bumbu bistik yang gurih, manis, cocok banget sama nasi gorengnya yang smoky. Terus guys, potongan ayamnya ini gede-gede banget loh. Nah ini nih nasi goreng kepiting yang harganya 180.000. Dihargain segitu pantas banget sih, karena daging kepitingnya gede-gede. Terus kepitingnya ini fresh dari perairan Indonesia loh. Asli guys, enak banget nasi goreng kepitingnya. Daging kepitingnya tebel, melimpah banget lagi. Terus telurnya ini juga fluffy gitu loh. Porsinya jumbo jadi bisa sharing juga. Ini mah gak mahal menurut Mimin. Mereka juga ada nasi goreng merah pakai telur yang lumpir. Wah kesukaan Mimin banget nih, telurnya masih setengah mateng gitu. Ini tuh kayak jenis nasi goreng yang ada di Surabaya ya, mantep pol. Tekstur nasinya peras, smoky, gurih banget. Persis banget dong sama nasi goreng yang ada di Surabaya. Wah ini sih wajib kalian cobain ya, di ojek online juga ada kok.